Aduh, malah menghilang. Gimana sih? Orang dia pakai satu perangkat, Pak De. Katanya, oh kekuasaan iblis nggak kekal, Yesus nggak kekal juga. Karena di situ ada sertijab dia, serah terima jabatan. Sertijab apa sertitu? Sertitu. Baca baik-baik di situ. Iya, artinya begini. Itu Apa? kan dikatakan Dibaca setelah dulu, semuanya selesai. Begini. Dibaca Itu kan- dulu, jangan diartikan dulu, itu dibaca kan dulu, begini, dibaca dulu. Dikatakan setelah semuanya selesai, maut sudah dikalahkan. Itu kan setelah semuanya terjadi dan Nah, iya. dia Ada ya kan? bentar. Ada serah terima jabatan enggak di situ? Apa itu? Nah itu ada serah terima jabatan enggak? Kuasanya dia kekal, artinya berarti dia menyerahkan kembali, Nah, bukan iya. berarti diambil, tapi dia memberikan. Kalau kembali. diserahkan kembali berarti dia kan nggak berkuasa lagi. Kan Ya, karena gitu sudah kan? selesai, untuk apa lagi? Nah iya berarti kekuasaannya tidak kekal karena kekuasaannya sudah selesai. dibalikkan. Karena Sudah selesai, ngapain kekuasaannya lagi, ya sudah kan? dibalikkan sama yang memberi. Makanya Ya, dia kan- nanti Yesus di surga itu dia tidak kuasa. Ketika Itu iblis artinya- bentar dengar. Saya ngomong tuh pakai data terus ya. Ketika iblis dia datang kepada Yesus, Anda buka di dalam Matius 20 ayat 21 sampai ayat 23. Iblis dia datang kepada Yesus, meminta kepada Yesus agar anaknya diletakkan di sebelah kanan dan kirinya. Apa jawab Yesus? Mengenai siapa yang duduk di sebelah kananku dan di kiriku, aku tidak berkuasa memberikannya. Karena siapa yang berhak duduk di sebelah kanan dan di kiriku sudah ditentukan oleh Bapakku bagi siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku. Iya, Ya, betul di itu. surga pun nggak punya kuasa. Artinya begini. Allah itu tidak menghendaki keinginan manusia, tetapi biarlah kehendak Allah yang menentukan. Itu maksudnya Oke. di situ. Berarti Pak Ustaz. kekuasaan Yesus tidak kekal, sama seperti iblis juga tidak itu kekal. yang Anda salah. Loh, kok salah sih? Kalau Itu Anda kekuasaannya salah. sudah Coba diserahkan, baca Daniel 7 ayat 14. Coba. di Daniel 7 itu nggak ada di Dia situ. seorang itu. raja dan akan diberikan segala kuasa dan kuasanya itu Betul. kekal. Dia kekal kok dibalikkan. Artinya apa lagi? Untuk apa Anda membantah itu kuasanya Di kekal? situ di 1 Dia Korintus mengembali 15 begini. ayat Begini, Pak 25 Ustadz, dan sabar dulu. seterusnya, Yesus menyerahkan kembali kekuasaannya. Apakah ketika dia menyerahkan kembali dia masih berkuasa? Kalau dia berkuasa, kenapa dia tidak bisa menentukan siapa yang duduk di sebelah dan kanan dan kirinya? Iya, artinya Kuasa itu namanya? segala kuasa itu dia kembali kepada Bapa yang asal mulanya dia berasal. Artinya kan sudah selesai. Nah, Mau apa lagi? Kalau Mau untuk apa dikembalikan, lagi berkuasa karena sudah selesai. Bentar, kalau Begini. sudah dikembalikan artinya kekal enggak? Iya, dia kan berkuasa. Kalau sudah dikembalikan artinya kekal enggak? Gimana sih? Hah? Presiden ya ketika kekuasaannya itu diserahkan kembali, ya udah nggak jadi presiden dia Jokowi itu. Gantian lah Bang, gantian. Nah, Coba gantian. pertanyaan saya belum kau Ya, jawab. gantian. Kalau kekuasaannya sudah diserahkan, dia masih kuasa enggak? Aduh, Anda ini Jawab gantian dong. kita ngomong. Kenapa kamu nggak berani jawab? Iya, gantian Kalau kita. Bagaimana kekuasaannya saya mau sudah jawab? Abangnya ngerocos terus kalau dari tadi. kekuasaannya sudah dibalikkan, dia kuasa tidak? Jawab. Abang itu di situ menceritakan bahwa Ya semuanya sudah selesai. Untuk apa dia? Untuk apa dia berkuasa lagi? Ya Nggak ada udah, lagi. kau sudah Maut selesai, kau sudah dikalahkan. selesai kau. Kau sudah selesai kau, sudah selesai, udah selesai. Ya kan? Betul kan? Kau udah selesai kan? Ditanya nggak berani jawab dia. Kalau kekuasaannya sudah diserahkan, kekal enggak? Oh sudah selesai, artinya ya nggak kekal kalau sudah selesai. Sama seperti saya hidup, kehidupan saya sudah selesai mati, berarti saya nggak kekal, gitu loh. Kalau dia itu kekuasaannya kekal, kenapa dia tidak bisa memberi keputusan ya untuk anak Zebedius yang duduk di sebelah kanan dan kirinya? Kenapa? Artinya di surga tidak kuasa dia. Kuasa apa? Dia mengatakan iblis diberi kuasa, oh tidak Narasi yang kekal. Bapak bangun itu nggak jelas. Apa? Karena gini, kehidupan manusia
masih ditentukan oleh perjalanannya dia. Ini berbicara Iya. di surga loh. Ini Sekarang berbicara di iya, surga loh. sekarang ini mereka masih hidup dalam keadaan manusia. Betul. Tetapi Iya, kalau Yesus permintaan sekarang ini, dia, Pak. permintaan Iya. dia nanti, Bang. Dengar. Permintaan dia nanti. Ya. Apa permintaan Iya, Ibu Bedius? betul. Nanti. Sekarang gini, aku nanya kayak Bapak. Bapak kan sekarang bisa oh nanti kalau aku udah di surga aku minta begini. Tapi kalau pada akhirnya Bapak melakukan hal yang jahat, Oke, nggak masuk surga. Iya, terus- Tapi ingat apa yang Iya, dikatakan dan Yesus ditentukan mengenai juga oleh siapa yang perbuatan bentar mereka. Bang. Ingat, ini fokusnya di ucapan Yesus. Mengenai siapa yang duduk di sebelah kananku dan kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Berarti Yesus tidak kuasa toh? Karena siapa yang duduk di sebelah kanan dan di kiriku sudah ditentukan oleh Bapakku. Berarti di sini Yesus tidak berkuasa. Yang berkuasa Siapa untuk bilang menentukan tidak itu berkuasa, Bapak. Pak? Itu otak Bapak aja yang nggak sampai. Loh, Sebab yang saya lihat di Bapak. coba, kebanyakan Yesus ngomong karena apa, Bang? Bapak disertai setan. Oke. Yesus ngomong apa di situ, Bang? Coba terangkan kepada saya. Yesus Iya. ngomong apa? Oh iya apa? Ya, Yesus ngomong apa? sekarang apa Saya yang salah tanya di sama situ? Anda, Apa yang Yesus salah di ngomong situ? apa? Yesus ngomong apa? Ditanya Pak, jawab pakai Yesus data. ngomong apa? Salah di situ. Aku mau nanya, apa yang salah Lah di saya situ? tanya, kau ditanya belum jawab udah ini. Yesus ngomong apa di situ? Dijawab pakai data Coba Pak. Bapak ngomong. Yesus Yang ngomong dia apa? bilang tadi di Silakan. situ apa? Ya, Kok yang dia nanya bilang apa saya? tadi? Saya tanya Iya, sama coba. kamu. Yesus Kita ngomong buka apa di kita. situ? Hah? Yesus ngomong Terus apa? apa? Terus Udahlah. apa yang dia bilang tadi? Coba Bapak bilang. Udah, selesai. Ditanya Selesai, Yesus. udah. Nggak usah Ditanya udah Yesus. muter-muter. Ditanya Yesus ngomong apa? Dia Nggak nggak tahu, bisa tapi jawab. ngambil Nggak tahu. kesimpulan Bang Andi. Yesus ngomong apa dia nggak tahu, tapi nafsir kan koplak kan? Yesus ngomong itu aku tidak berkuasa. Kan jelas datanya. Betul. Mengenai siapa yang duduk di sebelah kananku dan di kiriku, aku tidak berkuasa memberikannya. Kalau Yesus ngomong aku tidak berkuasa, masa diartikan Yesus berkuasa? Otakmu udah koplak. Hah? Koplak otakmu. Yesus ngomong aku tidak berkuasa. Kau bilang Yesus berkuasa. Mana yang benar ini? Makanya dari tadi saya perhatiin Pak De ini tadi diskusi sama Pak Jaringan. Lah dia baca aja belum Bang Andi? Menafsirkan koplak kan? Makanya saya ingin tadi menguji dia. Apa yang dikatakan Yesus? Nggak jawab dia karena nggak tahu. Coba tanya sama saya, apa yang dikatakan Yesus? Yang dikatakan Yesus mengenai siapa yang duduk di sebelah kananku dan di kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Karena siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku sudah ditentukan oleh Bapakku. Lah kan jelas ayatnya. Coba baca itu. Matius 20 ayat 21 sampai ayat 23. Bacalah. Betul. Jadi yang berkuasa adalah Bapak, bukan Yesus. Betul. Oten Saya nggak ini mau belum muter-muter, nggak laku untuk saya. Oten ini Pak De tidak pernah membaca Bible, tapi didoktrin dari kecil sudah sudah terprogram itu. Dari kecil sampai kakek-kakek udah terprogram. Koplak tapi keminter. Itu Kristen itu koplak tapi keminter Bang Andi. Sok tahu padahal nggak tahu. Bolehlah kalau otakmu secerdas saya, paham Bible. Ini ngerti juga kagak, langsung main tafsir. Jadi Ya, kripto juga oten. Kripto oten juga, kakek-kakek lagi. tapi nggak Silakan Bang Andi. nggak seperti tadi Pak Kripto. Menurut Pak Kripto yang berkuasa di surga itu Bapak atau Yesus? Kuasa surga Bapak. Nah itu pinter. Artinya Yesus itu diberi tugas gitu loh. Jadi yang paling berkuasa Bapak. Kenapa sih susah banget pakai akal gitu Pak Kripto? Kenapa ini begini Pak Kripto? Apa sebabnya ini? Iya. Bang Handi, kalau begitu di Kristen aja yuk. Kenapa? Yuk jadi Kristen. Ikut saya jadi Kristen yuk. Wah, kalau saya jadi Kristen saya jadi pendeta besar saya. Karena nggak ada pendeta hafalan Ya, Biblenya ayo. melebihi saya tuh. Ya, Saya dari ayo, tadi, ayo. Kapan? dari tadi ya.
debat, nggak ada buka-buka Bible. Mana ayatnya? Langsung saya tunjuk tepat ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 25 saya bilang. Di mana Yesus menyerahkan kekuasaan? Kau kasih tahu jedet. Nah, coba kau tanya sama pendeta kalau bisa kayak gitu. Iris telinga saya tuh. Kristen itu Pak, istilah ini nongol setelah Yesus nggak ada Pak. Yesus itu saya harus satu Tuhan atau satu sembahan dengan para nabi gitu loh. Kristen itu nongol setelah orang yang dimaksud ini nggak ada di muka bumi. Itu ya Pak Krisi. Jadi bukannya saya nggak mau, tapi ini buatan manusia istilah ini. Yesus itu tidak mengenal istilah Kristen, apalagi dia bukan Kristen gitu. Ya betul. Gitu ya. Jadi istilah Kristen itu nongol belakangan. Yesus nggak kenal istilah ini loh. Nah sekarang Coba. siapa yang mempopulerkan istilah Kristen ini? Siapa tokohnya? Yesus atau Coba kita Paulus? tanya, Iya, tanya gimana? sama Iya. orang Kristen Bang Andi. Kalau Yesus masih ada sampai Yang sekarang. penting istilah. Bentar, saya tanya nih, coba dijawab ya. Kalau Yesus hidup sampai sekarang, kehidupan keagamaan dia itu lebih seperti Islam atau seperti Kristen? Ayo jawab dengan jujur. Ayo, Seperti Islam paman. ayo Kristen, ayo jawab Kristen. Kalau Yesus hidup sampai sekarang, kehidupan keagamaan Yesus itu seperti Kristen atau seperti Islam? Ayo, pakai data kita. Gak berani jawab kan? Nggak berani. Kristen dong. Kristen. Oh Kristen. Berarti Yesus itu akan makan babi. Yesus itu tidak sunat. Makan babi. Iya. Yesus kan disunat 8 Nah, hari. berarti kalau Yesus disunat udah seperti Islam dia. Satu. Apakah Islam disunat Coba. dalam umur 8 hari? Kehidupan Itu Yesus yang Yudaisme, seperti Kristen itu apa, Bang? Yudaisme. Bang. Coba satu, Bang. Jangan Kehidupan bilang- Yesus ya. yang seperti Kristen itu apa, Bang? Berdasarkan Bible, Bang. Kehidupan Yesus yang Yesus seperti Kristen. Iya. Praktek keagamaan Yesus ya, seperti praktek Kristen? keagamaan. Ya dibaptis. Apakah orang Islam dibaptis? Oke. Orang Islam itu baptis. Mana buktinya orang Islam dibaptis? Jadi baptis artinya apa dulu? Pengakuan Artinya apa dosa dulu, Bang? mensucikan diri. Mensucikan diri. Betul enggak? Saya tanya, betul enggak nih? Wudhu namanya wudhu. Tuh. Orang Islam baptis 5 kali sehari itu. Kalau baptis artinya mensucikan diri. Ya. Jangan dulu ketawa Pak Kripto. Kalau baptis artinya Argumen sendiri, menyucikan Pak. diri. Bentar Bang, gantian Bang. Kalau baptis artinya menyucikan diri, kami umat Islam dibaptis. Artinya kami umat Islam menyucikan diri 5 kali sehari. Ya? Sekarang pertanyaannya kepada Kristen, apa arti baptis? Apa arti baptis menurut Anda semua di sini? Pak Kripto, apa arti baptis? Pak Kripto, semua ini Pak, siapa di dua nih? Apa arti baptis? Oke, baptis. Apa arti? Baptiso artinya baptiso masuk ke dalam air. Cuma gitu doang, nggak ada maksudnya tertentu. Iya. Iya, baptiso itu itu dari Yohanes, bukan dari Yesus. Itu kan Katanya itu prakteknya, dari Bang Rito. Yohanes. Itu kan prakteknya. Tujuannya Pak, tujuannya apa baptis Pak? Baptis. Ya. Baptis itu suatu ritual bahwa orang itu dicuci, dibersihkan. Dibersihkan. Ritual, ya. Dibersihkan dari apa Pak? Ya. Dari Dosa. kotoran. Kotoran apa Pak? rohani. Kotoran apa? rohani. Kotoran Ya, dari rohani. dosa, Pak. Kotoran Dari dosa, rohani, bersih baik. dari dosa. Dari dosa. Oke, stop. Oke, sekarang kalau waktu Yesus dibaptis itu tujuannya apa? Jadi Yesus dibersihkan dari dosa, betul? Bukan. Jadi Ya, bukan dia dong. itu Bentar dulu Pak dibersihkan dari- Kris.
Yesus itu dibaptis berarti Yesus dibersihkan dari dosa, betul? Dia ingin mencontohkan Baptisan Yohanes kepada adalah baptis manusia pertobatan. agar dibaptis, Bang Andi. begitu maksudnya. Dia iya pertobatan. Baptisan Yohanes adalah baptis pertobatan. Ya. Berarti kalau Yesus dibaptis oleh Yohanes, berarti baptisan Yesus adalah baptis pertobatan. Iya, pengakuan Beda, dosa. beda. Makanya Ya, ya, Kok beda orang Yesus dibaptis sama Yohanes? Baptis Yohanes itu baptis pertobatan, Dia Bang. tidak layak membaptis Yesus. Tapi buktinya dibaptis. Karena dia tidak layak membaptis Yesus. Oke, kalau begitu saya tanya, apakah Anda dibaptis sama dengan Yesus dibaptis? Tujuannya sama atau beda? Itu kan perintah Tuhan Yesus, pergilah jadikan segala bangsa di Kalau Saya tanya, dengerin dulu pertanyaannya baru jawab. Bisa nggak sih bahasa dengerin? Bisa nggak sih bahasa Indonesia? Dengerin bahasa Indonesianya loh. Dengerin dulu bahasa Indonesianya. Dengerin dulu bahasa Indonesianya. Kristen dibaptis, Yesus dibaptis. Apakah baptis Yesus dengan baptis Kristen itu sama atau beda tujuannya? Jawab. Bahasa Indonesia loh ini. Apa diulang lagi? Yesus dibaptis, Kristen dibaptis. Apakah tujuan Anda dibaptis dan tujuan Yesus dibaptis sama atau beda? A sama, B beda. Jawab. Gampang. beda, Ayo. Beda. beda. Beda ya. Berarti baptis Anda berbeda dengan baptis Yesus. Artinya Anda membuat Ya, baptis beda. sendiri. Kalau beda artinya adalah baptis Anda tidak sama dengan Yesus. Baptis Anda itu buatan sendiri, bukan seperti Yesus. Anda bukan pengikut Yesus. Anda buat-buat sendiri aturan. Betul apa betul? Ya kan? Ya makanya Kristen ini buat aturan sendiri. Tidak seperti yang dilakukan oleh Yesus. Tepuk tangan. Artinya apa lagi? Kristen beda dengan Yesus. Betul apa betul? Betul. Sederhana tuh diskusinya kalau begini. Macet kan? Macet. Aduh, ini penjual jamu gendong. Anda tahu Karena tidak? Yesus Kristen? itu Anda menyatakan Yesus tidak mengenal Kristen. Anda berkata Yesus tidak mengenal Kristen. Di Betul. mana Yesus pernah menyebut kata Kristen? Anda tahu arti Kristen tidak? Anda tahu arti Enggak, Kristen? saya tanya. Di Ya, mana Anda tahu arti Yesus? Kristen? Saya tanya dulu sebelum kita bahas arti Kristen. Di mana Yesus pernah menyebut kata Kristen? Silakan dijawab. Pernah nggak Yesus waktu hidup menyebut kata Kristen? Di mana? Apakah Anda tahu? Apakah Anda tahu arti Kristen? Rasul jawab dulu. Apakah Anda tahu arti Kristen? Artinya nantilah itu. Kita Tidak, step by Anda tahu step dulu dulu, arti dengerin Kristen. dulu, dengerin Anda harus dulu. tahu apa itu arti Kristen. Baru kita Iya, jangan marah-marah, santai. Jawab dulu ini pertanyaan, baru kita jawab arti Kristen. Ya, apakah Yesus pernah menyebut kata Kristen waktu dia hidup? A, pernah, B tidak? Anda harus tahu dulu apa arti Kristen. Soalnya kita lanjutkan. Oke, saya jawab Bang Andi. iya. Arti Kristen adalah pengikut Yesus, tapi Ya, Yesus betul. tidak Kami pengikut mengakui Yesus. kalian pengikutnya. Udah. Ya, kami pengikut Yesus. Betul, kami pengikut Tapi Yesus. Yesus nggak mengakui karena Yesus nggak kenal Kristen. Bukan pada saat Oke, pada saat sekarang Yesus ada di kalau dunia. Anda mengatakan pengikut Yesus, coba tunjukkan apa yang Anda ikuti daripada ajaran Yesus. Silakan, saya mau tulis. Apa saja yang Anda ikuti daripada ajaran Yesus? 1. Silakan, saya mau tulis. Pertama, kami dibaptis sesuai dengan ajaran Yesus. Pergilah Oke, jadi baptis. Yang kedua. Wah, kami ikuti ajaran kasih seperti perintah Yesus. Ajaran kasih. Yang Ya, ketiga. betul. Yang ketiga. Dan banyak lagi, banyak. Yang ketiga, apa lagi? Apa yang kalian ikuti dari ajaran dari Yesus? Ya baru 2 loh ini ajaran Yesus lo ikuti, baptis, ajaran kasih, apa lagi? Itu kan inti ajaran Kristus adalah kasih dan Oke, baptis. baik. Kita Inti cek ajaran ajaran kasih dan baptisan. kita cek ajaran kasih ya. Ya, Oke. Yesus itu menurut iman Anda itu Yesus mati terkutuk di tiang salib. Ini ajaran kasih atau bukan?
Ya kan untuk menanggung dosa-dosa umatnya. Makanya Saya tanya dulu, saya nggak nanya tujuan. Ini membunuh anak orang yang tidak bersalah, ini ajaran kasih atau ajaran apa? itu kan tujuan Yesus datang ke dunia untuk mati. Itu tujuan. Pembunuhan itu, dengerin Yesus dulu. datang. Bro, bisa nggak sih lu dengerin bahasa Indonesia? Bro, lu dengerin bahasa Indonesianya dulu. Membunuh anak orang yang tidak bersalah, ini ajaran kasih atau ajaran kejam? Anda harus tahu dulu konteksnya. Kenapa harus dibunuh? Harus sudah tahu dulu konteksnya. Kenapa harus dibunuh? Kenapa harus dibunuh? Karena itu sudah dibuatkan. Dia harus mati menanggung dosa umat manusia. Siapa yang menubuatkan? Siapa yang menubuatkan? Nabi Yesaya sudah tertulis bahwa dia akan nanti saya kurang karena saya tidak Siapa yang menubuatkan Yesus mati terkutuk? Anda menjawab Nabi Yesaya. Dari mana Nabi Yesaya menubuatkan ada orang mati terkutuk menebus dosa? Lu jangan bawa jual-jual nama orang yang kayak gitu. Jamu-jamu nama orang, mana pernah Nabi Yesaya menubuatkan orang mati terkutuk? Kalau kamu yang bener dong. Olan keberapa itu Handi? Aku kau buat, jangan kau mute aku biar ku jawab ya. Olan keberapa yang kau buat menjawab kau itu? Hah? Apalagi ini sih. Olan Aduh. keberapa kau buat penyesat? Aku jangan kau mute biar. Bukan lagi di mute tapi diinjak. Jamu gendong. Coba bro, ya tunjukkan di mana nubuatan Yesaya mengatakan Yesus mati terkutuk. Tertulis di mana? Tertulis di mana itu? Bang Andi nyungsep. Kalau gue lu lawan selesai lu. Perintah Tuhan itu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Nabi Yesaya itu taat terhadap perintah Tuhan. Tentunya kalau Nabi Yesaya itu, diam dulu Pak Krito, diam dulu Pak Krito. Yesaya itu tunduk terhadap perintah Tuhan. Jadi semua para nabi itu tunduk terhadap perintah Tuhan, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi kalau Anda lagi menjual Yesaya menubuatkan Yesus mati terkutuk, Anda ini memfitnah Nabi Yesaya. Anda itu kan fitnah semua ini. Di mana datanya Nabi Yesaya menubuatkan Yesus mati terkutuk? Di mana tertulis itu? Di mana, Bro? tahu dulu konteksnya kenapa Tuhan harus datang ke dalam dunia. Saya nggak nanya itu. Di mana datanya Nabi Yesaya menubuatkan Yesus mati terkutuk? Tertulis di mana? Nubuatan kelahiran pun sudah dibuatkan oleh Saya Yesaya. nggak nanya kelahiran. Di mana itu? Kamu kelas jemaat, lu belajar lagi ya. Belajar lagi, Bro. Jangan mending kamu diam di situ, diam di tempat. Kamu belum punya ilmu loh. Sebelum berbicara itu menjawab, perhitungkan dulu akibatnya. Kagak ada nabi itu menubuatkan hal-hal yang aneh seperti itu, nggak ada. Nubuatan para nabi itu menubuatkan ada lagi nabi sesudahnya melanjutkan perjuangan nabi itu. Itu baru nubuatan. Jadi nubuatannya itu plus-plus semua sesuai perintah Tuhan. Masa ada nubuatan Nabi melawan perintah Tuhan? Silakan Ustaz Tata, gantiin lagi. Yang Bang Handi omongin mana datanya? Oh, misalnya Ulangan 18 ya. Nah, ini nubuatan Nabi Musa. Ini terjadi. Karena sesudah Nabi Musa akan datang lagi Nabi, dia taruh firman di mulutnya, dan firman itu akan diucapkan Nabi itu mengajarkan sebagaimana perintah Tuhan. Jadi tidak ada lagi nubuatan Nabi itu menubuatkan orang yang nggak benar. Nabi macam apa itu? Emang Luga menubuatkan Paujong kabur ke luar negeri, itu jadi nubuatannya si Luga. Luga itu nabi palsu menubuatkan Saifuddin Ibrahim kabur ke luar negeri. Jadi itu nubuatannya si Luga. Paham ya? Jadi nubuatan nabi itu baik-baik semua. Masa nubuatan nabi menubuatkan anak Maria mati terkutuk? Ada-ada aja kamu ini. Macet kan semua, macet. Macet. Ngopi lagi, ngopi.
Ustadz, nubuatannya Nabi Isa alaihissalam itu, sesudahku akan datang seorang nabi yaitu Ahmad. Itu nubuatannya itu negatif apa positif, Pak Ustadz? Ya positif. Mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismu Ahmad. Lalu dia memuliakan aku. Wajihan fid dunya wal akhirah. Dia zakiyah, suci. Terkemuka di zamannya. Nah, berarti Mana tadi ayatnya Pak? Diam dulu kau. Kau diam. Diam, kau nggak punya ilmu, diam. Tunjukkan Harus, Pak Ustadz. Gimana dinubuatkan Muhammad dinubuatkan di Alkitab. Coba kalau Yesus yang dibawa oleh Kristus. tunjukkan ayatnya di mana? Di mana Muhammad di Kalau yang dibawa oleh Nabi Muhammad positif karena memuliakan Yesus. Kalau yang dibawa Kristen negatif karena mengutuk Yesus, gitu. Yang saya maksud tadi tanyakan Ustaz Tata, bukan dari Bible ke Nabi Muhammad, tapi dalam Al-Quran itu sendiri. Kampreto, kau lagi bertanya mana dari di Bible ke Nabi Muhammad? Ini dalam Al-Quran sendiri. Jadi jawabannya Ustaz Tata, tidak ada Nabi menubuatkan Nabi sesudahnya. Itu hal negatif. Tapi menurut Anda, di dalam Bible menubuatkan anak Maria mati terkutuk sebagai pelampiasan penebusan dosa dengan darahnya. Nabi siapakah itu menubuatkan beginian? Apa sih kalian kalau diskusi nggak nyambung-nyambung? Capek sekali nih abang emosi ya. Santai aja bang. Nggak emosi memang begini penekanan supaya kau pintar dikit gitu. Kristen, Coba siapakah dengar dulu Kristen, siapakah yang menubuatkan atau berkehendak Yesus mati terkutuk di tiang salib? Siapa? Iblis. Jawab. Enggak, di dalam Matius 1 ayat 21. Itu bukan nubuatan, itu Matius kok nubuatan? Bukan nubuatan. Ini yang dikatakan malaikat kepada Maria bahwa anak itu lahir untuk menebus dosa manusia. Nubuatan itu ditulis sebelum terjadi. Itu bukan nubuatan, itu sudah Matius firman-Nya ditulis Allah. setelah terjadi, Bos. Bagaimana bisa dibilang nubuatan sih? Nubuatan itu ditulis sebelum terjadi. Sedangkan Matius nulis nanti 65 tahun setelah terjadi. Kok dibilang nubuatan? Anda ini paham dan nubuatan ini? Fakta Itu cerita sejarahnya bahwa ulang, firman cerita itu ulang, diberikan Bang. kepada Itu cerita Maria. ulang, bukan nubuatan. Ngerti enggak? Iya, sesuai kondisi dan kenyataan. Sorry kan? Pak De, buka Pak De. Salami gua Pak De. Sorry. Buka Pak De. Pak De dibuka mic-nya Pak De. Sorry, salah Malaikat yang tutup. menyampaikan kepada Maria bahwa anak ini Sorry, Pak De, untuk maaf. menebus dosa manusia, dosa-dosanya. Jadi Anda Pertanyaan. salah besar kalau mengatakan Matius itu nubuatan. Karena nubuatan itu ditulis sebelum semuanya Ini itu bukan terjadi. nubuatan lagi, ini sudah di zamannya Nah, tadi kau zaman bilang nubuatan gimana sih, Bang? Tadi kau bilang itu nubuatan. Saya bilang penyampaian firman oleh malaikat Jibril kepada Maria. Ada Jibril di kau Itu bukan dengar nubuatan Jibril kau. lagi, itu sudah masanya kita. Sekarang gini aja dengerin Kristen. Siapakah yang menghendaki Yesus mati terkutuk di tiang salib? Siapa? Pertanyaan Anda itu menyudutkan sekali. Loh, kok pertanyaan menyudutkan? Ketika Anda jawab, Iya, menyudutkan Tuhan siapa? kami gitu. Kan Tuhan Anda itu mati terkutuk di tiang salib. Pertanyaan saya, siapa yang menghendaki itu? Jawab. Anda yang salah mengerti Tuhan kami Yesus. Orang lagi Kristus. bertanya, Pak. Dia tidak terkutuk. Saya lagi bertanya ini nggak menjelaskan. Saya kan sampaikan. Nah, pertanyaannya apa? Ini saya jelaskan buat Anda, Tuhan kami Maha Suci. Ya sekarang, siapakah kuasa. yang memerintahkan? Dengerin dulu. Siapakah yang memerintahkan membunuh Yesus di tiang salib? Siapa yang memerintahkan itu? Silakan. Prosesnya Saya nggak nanya proses itu loh. manusia yang melakukannya. Saya nggak nanya proses. Siapa yang memerintahkan? Iya kan prosesnya kalau kita
Hah? Siapa yang memerintahkan? Ya manusia memerintahkan untuk Oh, jadi membunuh. bukan perintah Tuhan ya, perintah manusia ya. Iya, itu perintah manusia, celakalah dia yang melakukannya. Betul. Oke. Jadi jadi menurut Anda perbuatan menyalibkan Yesus itu perbuatan celaka, betul? Ya, perbuatan manusia. Perbuatan celaka, artinya bukan perintah Tuhan, betul? Betul. Betul. Jadi kalau bukan perintah Tuhan, kehendak manusia dipengaruhi, manusia ini dipengaruhi oleh siapa? Berbuat jahat. Dari mana yang berbuat jahat siapa menurut Anda? Yang membunuh anak orang itu jahat atau tidak? Iya, jahat. Makanya itu dari siapa yang jahat itu? Oke. Orang yang jahat ini, dengerin Chris. Orang yang jahat ini membunuh anak orang itu dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh siapa? Siapa yang pengaruhi dia? Bukan Makhluk pengaruh, tapi apakah? dia sudah melakukannya. Makhluk apakah? Dengerin Pak Kris. Makhluk apakah yang sering mempengaruhi manusia berbuat jahat? Makhluk apa namanya itu? Jawab. Pertanyaannya yang bagus lah Diki. Nah, manusia yang melakukan. Kau 6 kali kabur naik lagi. Ya. Makhluk apakah namanya yang mempengaruhi orang berbuat jahat? Silakan. Manusia yang melakukannya sudah tertangkap tangan kok. Oke. Manusia yang melakukannya. Siapakah manusia itu yang membunuh Yesus? Ya itu, siapa dia yang menikam lambungnya dia, yang memerintahkan untuk Ya siapa? menyalibkan. Siapa Ada dia? Siapa dia, Bang? Ya bang, ini udah baca, udah berkali-kali kita Ya, tinggal jawab. Udah baca kok nggak jawab. Siapa, Bang? Siapa? Karena perintah dari Pontius Pilatus untuk Yesus diserahkan kepada para algojo untuk melakukan penyaliban. Mereka yang menikam lambung Tuhan Yesus adalah ya itu ya si Longinus. Jadi yang memerintahkan Yesus mati di tiang salib adalah perintah Pilatus. Artinya bukan perintah Tuhan. Betul ya? Jadi bukan perintah Tuhan tapi perintah raja tentara Romawi. Betul? Iya. Oke. Betul. Jadi iman Anda berdiri di atas perintah tentara Romawi, betul? Oi, janganlah Diam dulu lah kau, diam dulu. Kan ini bukan perintah Tuhan. Gimana? Tuhan kami kok ngapain kita perintah? Jadi kau yang ngambil kesimpulan. Saya bertanya, diam dulu. Jadi menurut Anda, dengerin dulu Pak Kris, apakah Anda mengimani pembunuhan Yesus di tiang salib? Kita mengimani orang Romawi. Apa yang kita menyembah orang Romawi? Ngapain itu tidak? Pertanyaan bodoh. Ini kalau ini orang ini pertanyaan selalu disalahkan, tapi dia nggak bisa menjawab. Lu turun dulu dah, lu 6 kali kabur. Saya sama Pak Kris dulu. Pak Kris masih jujur sedikit. Saya tertarik ini loh. Nah, Pak Kris, kita lanjut ya Pak Kris. Entar dulu Pak Kris, belum selesai ini. Pak Kris, apa tujuan tentara Romawi membunuh Yesus? Dengerin dulu pertanyaannya. Apa tujuan tentara Romawi membunuh Yesus? Silakan dijawab. Tujuannya apa? Dalam faktanya mereka membebaskan Barabas. Tujuannya untuk menyalibkan Yesus. Ya tujuannya apa membunuh? Tujuannya. Saya ulang pertanyaan bahasa Indonesia supaya nih. dia jangan lagi menyebarkan firman Tuhan. Oke. Jadi tujuannya Pilatus membunuh Yesus supaya tidak menyebarkan firman Tuhan, betul? Iya, betul. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Apa manfaatnya pembunuhan itu terhadap orang Kristen? Manfaatnya apa buat Anda? Silakan. Loh, kami merasa bersyukur kalau proses ini boleh terjadi, tetapi kalau ia bangkit itu adalah proses Jangan bangkit yang dulu, terakhir. belum.
Jadi manfaatnya dengerin dulu, dengerin. Jangan kebangkit dulu ya. Saya bertanya sekali lagi. Apa manfaatnya pembunuhan Yesus di tiang salib terhadap orang Kristen? Manfaatnya apa? Manfaatnya bagi kami itu karena kami percaya bahwa dia yang menyampaikan firman, dia sudah naik kepada Bapa. Maka firman itu yang menjadi Saya nggak pedoman nanya kami. firman. Bisa saya nggak Pak Kris ngerti bahasa Indonesia? Yang membunuh Yesus di tiang salib adalah tentara Romawi. Oke, Yesus terbunuh nih. Apakah manfaatnya pembunuhan Yesus oleh tentara Romawi di tiang salib? Manfaatnya, gunanya untuk orang Kristen itu, hikmahnya. Untuk orang- Silakan. Orang Kristen kan tidak menginginkan kematian Yesus. Yang menginginkan itu kan para Bani Israel. Iya kan? Jadi tidak ada manfaatnya Ya, pembunuhan. Ya, Pak Kris, apakah saya persingkat jawabannya. Saya persingkat permudah. Apakah pembunuhan di tiang salib Yesus itu di tiang salib bermanfaat untuk Kristen atau tidak bermanfaat? A, bermanfaat, B, tidak bermanfaat. Orang Kristen pada zaman itu belum ada, Bang. Sekarang ini yang saya tanya buat Anda. Anda ini sekarang Kristen. Dengerin dulu pertanyaannya makanya. Anda ini orang Kristen. Apa manfaatnya Yesus mati di tiang salib buat Kristen sekarang? Apa manfaatnya? Silakan. Darahnya yang menyucikan kami dari dosa-dosa kami. Itu manfaatnya. Dengan darahnya yang kayu salib, maka kami yang ditebus. Oke. Karena kami percaya. Oke, Iya. begitu dong jawabnya. Artinya adalah atas jasa tentara Romawi yang membunuh Yesus, kamu manfaatkan sebagai penebusan dosa dengan darahnya. Betul apa betul? Bukan jasa, Bang. Itu adalah kecelakaan. Sebuah suatu kecelakaan. Iya, itu suatu yang direncanakan oleh si penjahat. Jadi manfaat bagi mereka tidak ada, tetapi manfaat bagi kami ada. Iya, saya nggak bilang dia bermanfaat, makanya dengarkan orang bahasa Indonesia. Saya ulang ya. Atas perbuatan tentara Romawi yang kejam ini membunuh Yesus di tiang salib, bermanfaat bagi Kristen, menebus dosa dengan darahnya. Betul apa betul? Bukan manfaat. Bukan bermanfaat. Saya ulang kalau begitu saya mundurin 2 langkah. Yesus mati di tiang salib itu apakah bermanfaat buat Kristen sekarang? A, bermanfaat, B, tidak bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Bermanfaat. Baik. Apakah manfaatnya Yesus mati di tiang salib untuk Kristen sekarang? Apa manfaatnya? Silakan. Ya, dosa kami ditebus dengan darahnya yang suci. Nah, jadi kesimpulannya adalah berkat tentara Romawi membunuh Yesus di tiang salib bermanfaat untuk Kristen sekarang, menebus dosa Anda dengan darah Yesus. Betul apa betul? Nah, itu bukan jasa yang tidak kita anggap. Saya nggak ngomong jasa loh tadi, saya nggak ngomong jasa loh, nggak ada jasa lagi. Dengerin dulu, dengerin. Jangan ditambahkan kalau saya nggak ngomong. Berkat tentara Romawi, dengerin. Berkat tentara Romawi yang membunuh Yesus secara kejam di tiang salib, Anda mengatakan itu bermanfaat. Manfaatnya untuk Kristen sekarang adalah penebusan dosa Anda dengan darahnya Yesus di tiang salib. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul sekali. Baik. Kita maju. Amin. Kita maju lagi ya. Ada nggak ajaran para nabi itu menebus dosa dengan darah manusia?
Ada nggak ajaran para nabi menebus dosa manusia dengan darah manusia? A, ada, B, tidak ada. Silakan. Ada. Nabi siapakah yang mengajarkan itu? Silakan. Abraham. Abraham itu menebus dosa dengan darah manusia atau darah hewan? Darah Ishak, namun ditunda ke darahnya Yesus. Mimpilah kau. Hai. Jangan mimpi bang, itu faktanya di Alkitab. Yang dikorbankan Abraham itu manusia atau domba? Ishak yang dipersembahkan. Saya ulang namun pertanyaannya. Allah Yang dikorbankan Abraham itu domba atau manusia? dikorbankan. Ya udah tidur. Manusia. Udah nggak apa-apa. Ishak yang dikorbankan. Oh, berarti Ismail. Entar lo jangan ya. Berarti Ishak yang disembelih begitu? Iya, Ishak seharusnya disembelih. Di mana datanya? Di mana datanya Abraham mempersembahkan Ishak untuk disembelih? Datanya di mana? Ya, Abraham sudah mempersembahkannya, tetapi Allah menundanya. Allah sendiri Diganti yang apa? menundanya. Diganti menjadi apa? Diganti menjadi apa? Diganti dengan itu, dengan domba. Domba. Jadi pertanyaannya Anda salah jawab. Pertanyaan saya, di mana ada para nabi? Dengerin pertanyaannya. Korbankan. Di mana ajaran para nabi ya mempersembahkan darah manusia menebus dosa? Bukan rela, ia rela berkorban itu Abraham. Anaknya ia mau korbankan juga, tapi karena kesetiaannya Allah menundanya untuk salah satu orang penebus, yaitu Yesus Kristus. Gitu bang. Jadi Yesus Anda samakan dengan Tapi domba begini gitu. bang, kita cari ke Nabi Muhammad dulu. Apa? Kita lari ke Nabi Muhammad dulu bang. Dari tadi kan Anda sudah tanya Ntar dulu ini dulu. 100%. Jadi Anda kesimpulannya Anda samakan Yesus dengan domba begitu. Dulu dengerin dulu Pak Kris. Pak Kris. Jadi Anda mau samakan ini susah sekali ini orang bahasa Indonesia nih. Jadi Anda mau mengatakan bahwa Yesus Anda samakan dengan domba gitu. Sudah 100 pertanyaan dari Anda. Sekarang saya balik tanya dulu. Ya, ini terakhir ini selesai dulu ini terakhir. Apakah Anda mau menyamakan? Apakah Anda mau menyamakan Yesus dengan domba gitu? Sudah dikatakan Abraham saja rela anaknya yang tunggal itu untuk dikorbankan, diserahkan kepada Allah. Tapi Abraham, Ishak nggak pernah disembelih, yang disembelih itu hewan. Iya, ia sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, kau diskusi begini banget kau Kriston, kamu koblon banget sih. Saya mau tanya dulu, saya mau tanya. Udah. Dari mana ceritanya Abraham mempersembahkan anaknya? Tidak ada para nabi itu mengajarkan untuk menyembelih manusia dengan darahnya penembusan dosa. Saya lagi ngomong, lu diam dulu. Aduh, sudah. Tadi Dasar penyembah berhala yang meminta, yang mengajarkan darah manusia itu hanya dewa Molok. Enggak ada ajaran para nabi itu mempersembahkan darah manusia. Yang meminta darah manusia itu adalah dewa-dewa Molok. Ini ajaran pagan. Lu jual-jual lagi Abraham mengatakan menyembelih Ishak diganti dengan Yesus. Kau ini menafsirkan orang sudah nggak ada, lu fitnah aja. Udah kejadian kok Abraham itu digantikan menjadi domba. Ada aja kau. Kalau kau nggak menista para nabi, kau ngarang-ngarang demi imanmu gitu loh. Jadi kesimpulannya, tentara Romawi yang berkehendak membunuh Yesus. Pembunuhan Yesus di tiang salib menurut tadi bermanfaat buat Kristen. Kristen ini manfaatnya menebus dosa mereka dengan darah Yesus. Aduh.
Oke. Teman-teman, saya bukannya mau mengalihkan ke Ismail. Kalau saya bilang Ismail, berarti mencampurkan antara ajaran Islam dengan ajaran mereka. Ini nggak membahas Islam. Tapi mereka ini mengatakan Abraham itu, untuk menguji imannya Abraham, dia pakai Ishak. Malah di sana itu anak tunggal. Kan begitu. Jadi kalau saya mau mengatakan lagi Ismail, panjang lagi perdebatannya di sana. Dia itu kepercayaannya, Abraham itu diuji imannya melalui Ishak. Jadi ikuti aja. Kalau kita pakai Ismail, berarti diskusinya melebar di situ. Yang saya mau kejar ini ajaran para nabi yang mengajarkan darah manusia untuk menebus dosa. Kagak ada. Ini ajaran pagan. Ya, jadi nggak usah ngajarin kita. Kalau begini kita udah tahu setelannya. Oke, setelannya mereka begitu. Malah lebih parah setelannya adalah Ishak itu gantinya adalah Yesus, kan parah begitu. Padahal udah terjadi, Ishak menurut mereka itu udah domba gitu loh. Kalau mau berdebat di sana ya mari kita debat siapakah anak tunggal Abraham waktu itu untuk sebagai alat uji. Ya adalah Ismail lah, tapi mereka mengatakan Abraham, Ishak. Di sini aja mereka udah keliru gitu loh. Oke, makasih. Tadi ada musik tuh. Lanjut lagi. Cari orang yang pandai berbahasa Indonesia. Itu, baik Gu. Lanjut. Baik Gu, selamat sore. Baik Gu, Ini lagi di bawah ini. Ini lagi di bawah. Kalau nggak menista Abraham, ada lagi di bawah. Ismail katanya anak aneh-aneh. Aduh ya Allah. Kristen. Tiap hari kau harus menghujat Abraham ya. Bang, gue mau nanya boleh nggak? Yang tentang ajaran tadi. Kamu Kristen apa Muslim? Aku Kristen, Bang. Tapi berisik ini, Bang. Bisa nyari tempat yang tidak berisik. Aduh, lagi nggak bisa, Bang. Soalnya lagi memang di tengah jalan ini. Ya udah cari kuburan yang sepi. Parkir di kuburan yang sepi, Bang. Berisik. Nggak ada kuburan di sini. Namanya di kota, Bang. Sepi, Bang. Berisik, Bang. Kita lagi di YouTube. Kita nggak butuh sirkuit. Naik ke sini itu minimal cari tempat yang adem lah. Tadi ada juga musik, sengaja dia naik ada musik gitu. Ya udah, untuk yang ada di YouTube saya tutup dulu. Ini menjelang maghrib ya. Sekian dulu buat semuanya. Terima kasih. Saya live berapa jam ini Pak De? Pak Sugi Kristologi TV dong. Oh ya, pindah ke Sugi Kristologi TV. Sore ini juga penonton gak kurang Pak De. Terima kasih buat semuanya. Tata juga, channel Ustaz Tata juga, Wendy. Ya ke Ustaz Tata channel juga, ke Sugi Kristologi TV juga. Teman-teman disupport dong. Ya, terima kasih buat semuanya. Apabila ada kata hilap dari kami mohon maaf. Ini hanya diskusi edukasi, bukan provokasi. Ya, jadi saya himbau kepada siapapun yang ingin diskusi, pertama harus pandai berbahasa Indonesia. Kedua, kalau ditanya data dulu baru menjelaskan. Jangan menjelaskan dulu baru datanya hilang. Yang ketiga, kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Oke, jangan menghujat personal dan tidak boleh menghujat sesembahan masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa. Untuk yang ada di Hanis Lebes channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Itu yang baru dinaikkan, ada yang Kristen enggak tuh? Halo, yang baru naik, ada yang Kristen enggak nih?
Halo. User Islam Kristen user. User. Nggak ada. Jackie Islam Kristen Jackie. Oh, kabur juga. Aduh, gimana sih ini minta naik? Dinaikkan malah pada kabur. Itu di atas Kristen, Bade. Nah, ini yang tadi nih ditanya nggak jawab ini, dimintain data muter-muter. Makanya kok diam dulu, santai, rileks. Bisa kalau sama saya itu harus data dulu baru dikasih keterangan. Karena kalau enggak muter-muter baru nggak jawab, itu biasanya seperti itu. Ayo dong. Data dulu. itu ada di pikiran saya ini datanya. Ya kalau ada di pikiran Anda kan tinggal ngomong kan kayak saya Ya gitu loh. makanya kamu diam. Ada di pikiran langsung ngomong gitu. Ya makanya Ayolah. diem gitu. Saya udah hafal itu data-data itu, makanya kamu diem gitu. Hafal tapi suruh nunjukin muter-muter gimana sih? Ya, Kalau makanya hafal itu itulah kayak susah. saya, langsung tunjuk ayat gitu. Ini Al-Maidah, hafal tapi muter-muter. Al-Maidah 48 kamu hafal nggak? Emang kenapa? Enggak, kamu hafal Dengan nggak? ayat Kok itu? saya uji kamu, saya Iya. uji kamu. Hafal Iya. nggak kamu? Katanya kamu udah masuk di otak kamu tuh. Emangnya saya pernah ngomong saya hafiz Quran? Nah, makanya itu. Ada Ini saya ngomong hafiz Quran. Hah? Makanya itu IQ kamu masih rendah di bawah saya, makanya kamu diam. Oh, coba kalau kamu IQ mau tinggi coba open cam debat sama saya tanpa buka Bible yuk. Ayo. Sanggup? Saya ini sebentar, santai. Saya nggak relax, ngurusin orang muter-muter, sabar. cuma ngacor nggak karu-karuan. Dah turun kau. Gimana sih? Cuma mau muter-muter doang, mau nipu supaya kita teralihkan gitu. Nggak bisa. Debat itu data dulu maju, ya kan, baru diterangkan, gitu loh. Ini ndak, data ada di otak saya, tapi suruh nyebutin nggak bisa. Nanti dulu, muter-muter, itu penipu namanya. Kalau ditanya itu langsung dijawab, ini datanya. Kalau ndak, oh ya saya cari data dulu, oke. Ini ndak, muter-muter dulu supaya nggak bisa nampilin data. Itu tujuanmu. Gitu loh, paham? Pak Desugi nggak pernah mengklaim Pak Desugi habis Quran loh. Nggak pernah, saya nggak habis Quran, nggak pernah. Kapan saya ngeklaim habis Quran? Tapi kalau membaca Al-Quran bisa. Tahu lah, ngapa nggak tahu? Beda Kalau sama orang Islam nggak bisa baca mereka. Quran. Beda sama mereka. Buta huruf dengan Bible-nya sendiri. Mana ada Oten bisa baca Yunani? Ada nggak, Pak De? Aku belum pernah nemuin loh. Nggak ada. Emang kenapa Al-Maidah 48 langsung disebut tadi? 47 ya? 48. Kenapa? 47 Pak De? Hah? 48 yang disebut. Oh 48. Oh itu ya apa nih? Wa ansana ilaikal kitaba bil haq musaddiqan lima bayna, itu ya Pak De ya? Kami telah Iya. menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Emang kenapa itu? Semua orang muslim bisa membaca kok. Ah. Oh, Ten, bangunlah. Aku mau olahraga dulu sebentar. Angkat dumbbell lagi. Lapar nih siapa nih lapar? Kristen dia, Bade. Kristen. Ya bang, mau ditanya atau mau bertanya bang? Bang, mau bertanya atau mau ditanya bang? Gak mau apa-apa. Ya ngapain naik Mau dengar bang? orang ngoceh aja. Oh gitu, di bawah bang kalau mau dengar Gak orang tahu. ngoceh, nggak mau diskusi Kenapa bang ya? saya diundang? Lihat Nggak- ada yang nggak ngundang. penting loh. Ya udah turun aja bang ya. Udah. Alhamdulillah saya diundang lagi di Komal yang berbahagia ini, yang rahmatan lil alamin. Terima kasih undangannya Ustadz Arif, Ustadz Tahta naiklah, jangan dibawa terus, sekali-sekali alay.
alai di atas, jangan tahta di bawah terus, naik ke atas tahta. Baik, kira-kira ada yang bisa saya sampaikan atau dimintai sesuatu kepada saya di hari Kayak gini suruh ngadepin orang-orang kayak gini. Mungkin. Gak ada yang pintar rupanya. Gimana Ustaz? Betul. Tahta itu artinya di bawah. Jadi dia namanya minderan dia. Baik, gimana Ustaz Bibel berjalan? Ada yang mau saya preteli? Kau yang kupretelin nanti. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau nggak bisa. Mau ditanya atau mau bertanya kau? Yakin kamu mau ditanyain? Silakan. Di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, Isa bukanlah Tuhan dan jangan sembah. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Artinya, sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa al-Masih putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Jelas toh ayat? Nah, sekarang gantian nanya. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Gantian. Kan udah ku jawab. Saya tidak bilang Allah Tuhan. Di mana Allah Dah turun kau kalau nggak mau gantian ditanya. Udah aku jawab. Dia bertanya di mana Allah berkata Isa bukan Tuhan. Oh, saya jawab. Ya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa Isa al-Masih putra Maryam adalah Allah itu sendiri. Kan jelas. Masih. Saya tanya ganti di mana Yesus ngaku Tuhan. Nah, kayak gitu mau debat sama saya. Ketong sampah aja kau. Modal congor. Gak mau aku diajak muter-muter. Nggak ada itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Islam Kristen Bang. Halo Bang. Hai. Islam Bang. Halo. Ya, Anda Islam Kristen Bang. Ada musik di situ. Oh, ada musik. Maaf Bang ya, diturunkan ada musik Bang ya. Iya, itu di atas Mas itu ada Sugi. Siapa itu? Jaskin. Kay. Halo, Bang Jaskin Kay. Islam Kristen Bang. Kristen. Oh, Kristen. Mau ditanya atau mau bertanya Bang? Nah, kalau boleh bertanya Pak bisa? Boleh. Ada Ustaz Tahta di sini. Ada. Saya mau bertanya Pak. Betul di dalam Al-Quran betul ada kitab yang paling sempurna dan tidak ada yang terlupakan? Al-Quran itu kitab sempurna Bang. Artinya kalau dia sempurna berarti tidak ada yang terlupakan. Betul? Nggak ada yang terlupakan. Apa yang terlupakan Bang? Boleh saya tanya? Di Iya, nggak mana ada. ayat perintah sunat di dalam Al-Quran? Karena dia kan kitab sempurna harus kan menurut semuanya. Anda kan tadi mengatakan ada yang terlupakan. Emang Ya. ada pernah ada bentar Bang. Saya konfirmasi dulu. Emang pernah ada ayat Al-Quran yang dulunya ada perintah sunat terus dilupakan Bang? Nah, maksudnya kan kalau saya mau tanya kan, maksud intinya pertanyaan saya, kalau dia sempurna tentulah ada perintah sunat di dalamnya. Bentar, Anda tadi kan Anda awali, ingat ya, awalan Anda tadi apa? Adakah ayat yang terlupakan? Saya bilang nggak ada. Lalu Anda membawa sunat. Pertanyaan saya sekarang, apakah ada di Al-Quran tadinya ada perintah sunat lalu dilupakan? Ini bertanya apa ditanya Pak? Katanya boleh bertanya. Saya kan bertanya. Iya, ini nggak nyambung gitu loh. Anda tadi mengatakan adakah ayat yang terlupakan? Begini, Pak. Saya jawab tidak. Lalu kenapa Ya kan? kalau begitu kenapa Muslim bersunat kalau tidak ada perintah sunatnya? Bentar dulu, jangan ke situ dulu. Ini bahas Quran dulu. Saya jawab tidak. Nah, saya tanya ganti kepada Anda, apakah ada perintah sunat secara jelas dalam Quran sehingga dilupakan? Ini sesuai pertanyaanmu loh. Begini Pak, karena selama ini kan yang keluar bersunat kan katanya bersunat mengikuti perintah. Emang perintah siapa? Kamu sunat enggak? Sunat Pak, sunat. Kalau saya sunat pribadi sunat. Kalau kamu sunat Yesus Kristus nggak berlaku. Kalau kamu sunat Yesus Kristus nggak berlaku bagimu.
Tidak. Jadi kalau Galatia 5, Bang, kau baca Galatia 5 ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata, apabila kamu menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagi perintah Yesus. Perintah di dalam Alkitab ada kok. Iya, mana? Perintah Abraham kepada Abraham, keturunan Abraham. Perintah Abraham itu kepada anak dan keturunannya. Emang kamu keturunan Abraham? Mana? Keturunan Abraham. Kamu keturunan Abraham. Dari suku mana, Ya, Bang? betul. Katakan Dari suku dari Adam dan Hawa. dari suku mana, Bang? Kalau menurut silsilahnya di orang Indonesia ini berasal dari suku dari 12 keturunan Yesus dari Sem. Itu tertulis di mana, Bang? Data mana yang kau tunjukkan pada saya, Bang? Apa data apa yang kau tunjukkan? Coba datanya mana, Bang? Coba open cam, Bang. Ini mau bertanya terus apa mau ditanya juga? Kau di sini, kau perintah sunat atas perintah Abraham. Oke, saya tanya. Apakah Anda keturunan Abraham? Kalau di Al-Quran ada enggak? Ada enggak perintah sunat? Kami diperintahkan sunat itu karena Nabi kami sunat. Makanya kata sunat itu bentar. Anda arti sunat tidak? Anda arti tahu? Tunjukkan ayatnya Nabi Anda sunat. Tunjukkan ayatnya Nabi Anda sunat. Kok ayat? Dalilnya. Dalilnya Nabi Anda sunat. Banyak di dalam hadis banyak perintah sunat. Saya akan tunjukkan bahwa Nabi Anda tidak bersunat. Silakan tunjukkan Nabi saya nggak bersunat. Silakan. Dalil apa yang kau pakai? Silakan. Dalil apa yang kau pakai? Mana dalilnya? Dari Anda. Bentar. Anda tadi mau menunjukkan Nabi Muhammad tidak sunat. Silakan pakai. Mana dalilnya? Tunjukkan dulu. Tunjukkan dulu dalilnya. Mana dalilnya Muhammad bersunat? Silakan. Ya, tunjukkan dulu Nabi. Di mana dalilnya Muhammad bersunat? Tunjukkan dalilnya dulu. Dah, turun kau. Cuma gacor doang. Katanya kami dari keturunan Sem. Mana datanya? Muter lari. Kayak gini kau debat sama saya. Apa debat kayak gitu tuh? Kau tunjuk dulu data. Kau ini keturunan Sem. Nggak usah nipu kau di sini. Emang Kristen kalau nggak tipu-tipu nggak laku atau gimana? Hah? Kenapa harus tipu-tipu ini? Setiap Kristen naik pasti nipu nih. Kenapa begitu? Tadi katanya tubuh kemuliaan. Mana ayatnya? Nggak ada, nipu lagi. Tadi apalagi itu yang debat sama Bang Andi itu? Oh, Roma menyalib Yesus karena Yesus menyampaikan firman Tuhan. Nipu lagi. Di mana ada seperti itu? Orang Roma itu membunuh Yesus itu gara-gara Yesus mengabarkan firman Tuhan. Tipu-tipu terus. Apalagi tadi itu banyak sekali saya dengerin aja. Ini orang kok nipu aja, kerjaannya gimana sih? Kenapa harus tipu-tipu seperti itu? Coba dong. Di sini nggak laku nipu ya, nggak laku. Kau ketahuan nipu langsung keturunkan. Saya nggak mau itu ditipu-tipu itu. Boleh kau naik Jacqueline, tapi tunjukkan dulu bahwa orang Indonesia keturunan Sem, ya, kau naikkan. Yo, kalau nggak bisa kau turun aja ya. Kau tunjukkan mana tadi? Bahwa orang Indonesia keturunan Sem. Saya naikin nanti. Kalau nggak usah naik ya. Saya nggak mau ditipu-tipu. Apa kok nipu-nipu terus? Ini yang Karadin apa nih? Nah, silakan Jacken. Mana datanya orang Indonesia keturunan Sem? Saya kan bertanya perintah sunat di kitabmu. Mana ada perintah sunat di kitabmu? Saya yang pertama kali bertanya sama kamu, di mana orang Indonesia keturunan Sem? Bisa jawab nggak? Saya bertanya pertamanya. Saya bertanya, boleh saya tanya kan? Katanya. Mana? Tup, turun. Dah. Saya nggak mau ditipu. Dia duluan tadi yang mengatakan bahwa orang Indonesia keturunan Sem. Saya nanyakan, di mana? Oh, lari dia. Ya kan? Lari ke Quran, lari ke hadis. Itu dulu kau jawab. Kalau nggak usah, kau nipu. Ya, ini yang baru naik Karadin ini Islam Kristen? Saya Kristen. Oh, silakan Bang. Apa mau? Silakan. Gini Bang, jika apa yang dinarasikan oleh Al-Quran itu betul, bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, tidak mati disalib, tetapi diserupakan. Nah, kami sebagai orang-orang Kristen ini kan percaya bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Nabi Isa atau Yesus Kristus, ya kan?
berarti kalau misalnya Al-Quran itu betul, artinya kami tertipu kan? Kenapa Anda merasa tertipu, Bang? Loh, abang paham nggak pernyataan saya? Kalau narasi Al-Quran itu betul, berarti kami tertipu, betul nggak? Iya, kamu tertipu oleh kitabmu sendiri, bukan tertipu oleh Quran. Iya, berarti kami tertipu kan? Iya, tertipu kitabmu sendiri, Bang. Oke, siapa yang melakukan penipuan itu? Oh, yang nulis kitabmu. Loh, siapa yang merubah wujud orang mirip dengan Nabi Isa sehingga kami tertipu? Di sini Allah itu tidak ada maksud menipu, tapi Allah itu berbicara yang sebenarnya, bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Kenapa Anda merasa tertipu? Oke, jangan saya. Anda tertipu oleh ajaran Anda sendiri. Oke, jangan saya. Yesus tidak disalib, tapi diceritakan disalib. Kan begitu? Oke, jangan saya. Orang-orang pada waktu itu, orang-orang pada waktu itu melihat bahwa Yesus yang disalib. Betul? Artinya mereka tertipu. Mereka ragu, Bang. Mereka ragu. Mereka itu ragu. Tidak percaya betul bahwa itu yang disalib itu adalah Yesus. Makanya kalau Anda lihat di dalam cerita kitab Anda, itu antara cerita yang satu dengan cerita yang lain itu berbeda-beda. Contoh, saya kasih contoh ya. Anda baca di dalam Yohanes 18 dari ayat 1 dan seterusnya. Di situ ceritanya orang yang mau menangkap Yesus tidak kenal Yesus. Baca baik-baik. Ya. Padahal ada Yudas di situ. Sehingga mereka itu bertanya, sehingga Yesus bertanya kepada mereka, siapa yang kamu cari? Apa jawab mereka? Yesus dari Nazaret. Kata Yesus, akulah dia. Lalu orang itu jatuh. Orang-orang itu jatuh. Nah, kalau memang mereka kenal, ketika Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Jawaban mereka pasti kamu yang ku cari. Bukan Yesus, orang dari Nazaret. Nah, menurut Yohanes, orang yang mau menangkap Yesus tidak kenal Yesus, termasuk Yudas. Baca baik-baik. Ya. Kemudian, kalau menurut Lukas, Anda baca Lukas 22 ayat 52. Orang yang mau menangkap Yesus kenal Yesus. Sehingga Yesus berkata begini, padahal tiap hari aku bersama-sama dengan kamu di bait Allah, tetapi kamu tidak berusaha untuk membunuhku. Nah, menurut Lukas kenal, menurut Yohanes tidak. Satu. Yang kedua, menurut Yohanes yang mau menangkap Yesus adalah pengawal-pengawal bait Allah yang disuruh oleh pemimpin-pemimpin bait Allah. Sementara menurut Lukas yang mau menangkap adalah pemimpin-pemimpin itu sendiri. Yang betul yang mana ini? Ayo, mana yang betul? Dua-duanya betul. Tapi bagaimana bisa dua-duanya betul, Bang? Yang satu tidak kenal, menceritakan tidak kenal, yang satu kenal. Bagaimana dua-duanya betul? Yang mana yang katakan tidak kenal sama kenal itu yang mana sih? Yohanes 8. Tadi Yohanes 18 tadi sudah saya sebutkan. Enggak, Anda mau menghindar dari pertanyaan saya. Loh, ini saya sedang membuktikan. Saya sedang membuktikan. Allah menyerupakan Nabi Isa. Apa tujuannya? Jawab dulu itu. Tujuannya untuk menyelamatkan Nabi Isa. Tujuannya. Untuk menyelamatkan. Kalau untuk menyelamatkan, kenapa tidak langsung diangkat saja? Nah, itu diangkat saja. Kenapa harus diserupakan? Nah, itu kan ada tujuan supaya lain. ada hukuman kepada orang yang berkhianat. Makanya di dalam kitab Anda, Bang, di dalam Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Supaya ada hukuman bagi orang yang berkhianat. Menurut kitab Anda, siapakah orang yang berkhianat itu? Yang berkhianat adalah orang-orang Yahudi, orang kafir, yang ingkar terhadap siapa? Nabi Isa. Itu yang berkhianat. Nah, sekarang di dalam kitab Anda sendiri, coba yang harusnya disalib ini siapa? Bentar, Bang. Bentar. Jawab dulu.
Ya, di dalam Amsal 21 ayat 18, orang fasik, bentar saya tanya, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Di antara Yesus dan Yudas siapa yang berkhianat? Jawab. Di antara Yudas dan Yesus siapa yang berkhianat? Di antara Yudas dan Yesus siapa yang fasik? Ayo jawab. Macet. Macet bang. Macet. Yudas. Yudas. Pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang benar. Yudas dijadikan tebusan untuk Yesus. Betul enggak? Amsal 21 ayat 18 kau baca itu. Tidak ada satupun pernyataan dalam Alkitab Yudas digantikan untuk menggantikan Yesus. Tidak Nah, itu ada ayatnya kan jelas itu. Saya minta Anda pertanggungjawabkan. Itu apa kan yang ayatnya Anda jelas. Pengkhianat dijadikan tadi tebusan Anda bagi mengatakan orang benar. Anda tadi sudah menjawab. Yang pengkhianat siapa? Tapi Yudas. tidak ada pernyataan. Oke, sekarang Sangat menurut tidak Amsal, bentar bang. Sekarang menurut sekarang menurut Amsal ini Gampang tidak bisa menjawab dia. Bernarasi doang dia. sekarang menurut Amsal kita jadikan tolak ukur, seharusnya yang disalib Yudas atau Yesus? Seharusnya menurut kita Amsal 21 mati, bukan bentar, hanya Yudas, Bang. kita semua yang mati. Kita semua Di ini dalam manusia kisah berdosa. di dalam kisah itu penyaliban yang berkhianat Yesus atau Yudas? Saya jawab. Apakah Di pengkhianatan dalam kisah Yudas penyaliban itu pantas untuk mendapatkan yang hukuman berkhianat salib? Yudas atau Yesus? Sekarang Kenapa saya nggak berani tanya. jawab? Nggak, sekarang Kenapa saya nggak berani tanya. jawab? Ya, yang pantas Kenapa mati nggak berani itu bukan jawab? hanya Yudas, tapi kita semua manusia berdosa. Gimana sih? Aku nggak bahas itu. Enggak, sekarang Saya tanya. bahas tentang Tidak dua ada orang satupun ini. pernyataan dalam Alkitab ya yang menyatakan Oh, jadi itu Yudas menggantikan Yesus. nggak berkhianat. Sekarang Anda Jadi Yudas nggak berkhianat. pernyataan Anda ya bahwa Allah ingin menghukum orang yang berkhianat. Sore bang. Di dalam Mazmur 91 ayat 8, Yesus melihat dengan matanya sendiri pembalasan terhadap orang fasik. Coba Mazmur 91 ayat 8, engkau melihat dengan matamu sendiri pembalasan terhadap orang fasik. Siapa yang fasik bang? Yesus atau Yudas? Jawab. Ayo. Yang fasik bukan hanya Yudas, bukan hanya Yudas. Iya, saya nggak bahas yang lain dalam hal ini. Dalam hal ini, malah lari-lari. Dalam hal ini, di dalam hal ini antara Yesus dan Yudas, saya tanya antara Yesus dan Yudas, siapa yang fasik, siapa yang berkhianat? Jawab. Yudas fasik. Bahkan Yudas. Semua manusia itu di dalam Mazmur 91 ayat 8 sangat jelas. Engkau melihat dengan matamu pembalasan terhadap orang fasik. Yesus melihat pembalasan terhadap orang fasik. Nah, terus? Gimana itu? Tunjukkan ke saya pernyataan dari Alkitab Yudas menggantikan Yesus di salib. Silakan. Secara eksplisit. Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang jujur. Ya, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang benar. Makanya kisah terbunuhnya Yudas itu kontradiksi antara Matius dan kisah para rasul. Kalau kisah para rasul, kalau di dalam Matius yang membeli tanah adalah rahib-rahib Yahudi. Lalu Yudas bunuh diri. Menurut kisah para rasul 1 ayat 8, Yudas yang memberi tanah lalu jatuh tertelungkup dengan perut robek. Anda lari kemana-mana. Itu kontradiksi. Enggak, nah makanya Yudas ini tidak diceritakan dengan benar ini. Sekarang tunjukkan ke saya pernyataan dari Alkitab secara eksplisit menyatakan Yudas menggantikan Yesus di salib.
Kalau Bible Kalau nggak ada, bilang menyatakan nggak ada. secara eksplisit Yudas yang disalib, nggak ada Kristen, Bang. Nggak ada Kristen kalau begitu. Mereka Ya sudah, menutup-nutupi, sekarang- Bang. sekarang tunjukkan ke Tetapi saya kita dari masih kitab bisa Anda. menggali. Masih bisa menggali bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Dari mana? Dari Amsal 21 ayat 18. Yang jadi tebusan bukan orang benar, tapi pengkhianat yang dijadikan tebusan. Kalau Yesus disalib berarti kamu menganggap Yesus itu pengkhianat, betul? Saya tanya dari Udah ya, awal. di sini sudah waktunya maghrib, Ustaz Tata. Silakan. Saya mau maghrib dulu. Lanjut dengan yang lain. Kabur. Bersih di sini waktu maghrib. Sholat itu lebih penting daripada ngelayanin orang kafir, ngerti? Kok Lari, kabur? takut dia kabur. Kabur dia. Woi, kabur iya. Kau kan ibadah suka-suka kau, nggak ada perintah. Kalau Kabur kami dia, umat takut Islam, dia. umat Takut Islam tidak bisa itu buktikan. beribadah, begitu waktunya tiba langsung sholat. Takut Gitu dia loh. nggak bisa buktikan, cuma bisa bernarasi doang dia itu. Takut dia. Berarti anu, Nggak bisa bernarasi. berarti Kristen ini nggak ada ajaran toleransi ya, sehingga ada orang sholat aja dibilang kabur. Nggak ada toleransi. Benar sekali, memang benar. Di Kristen itu nggak kenal namanya toleransi, karena menerima tamu beda agama saja dilarang di Kristen. Karena kalau menerima tamu beda agama, mereka termasuk penjahat. Mana ayatnya? 2 Yohanes 1 ayat 10-11. Oke, saya pamit mau sholat maghrib. Terima kasih. Takut lari dia. Silakan Pak Ustadz, silakan. Jangan Nggak bisa buktikan dia. jangan di framing kita nggak bertoleransi, jangan. Nggak boleh Pak Ustadz.